Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, saya Niken Elvivinia Natalia Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi dengan tema karakteristik, modal, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik alat ukur yang baik. Nah, kita dapat melihat tingkat kemampuan peserta didik baik secara kelompok maupun individual. Kita juga dapat melihat berbagai perkembangan hasil belajar peserta didik, baik yang menyangkut domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Secara sederhana, Zainal Arifin 2011-69 mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik. Nah, yang pertama kita akan membahas valid. Valid artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, reliable. Artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas konsisten. Selanjutnya, relevan. Artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat ada representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Selanjutnya praktis, artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Nah, selanjutnya diskriminatif, artinya alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Selanjutnya spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Selanjutnya yang terakhir proporsional, atau yang artinya alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. Selanjutnya, dalam buku Successful Teaching, karangan Jim Mursell yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Jim Mursell dan S. Nasution. Nah, ini dikemukakan bahwa ciri-ciri evaluasi yang baik ada 3. Nah, yang pertama ada evaluasi dan hasil langsung. Nah, dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran sudah berlangsung atau sudah selesai. Yang kedua ada evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Ada 2 sebab mengapa hasil pembelajaran yang mengakibatkan dan berhubungan dengan proses transfer menjadi penting, artinya dalam proses evaluasi. Yang pertama, hasil-hasil itu menyatakan secara khusus dan sejelas-jelasnya kepada guru mengenai apa yang sebenarnya terjadi ataupun tidak terjadi, dan sampai di mana pula telah tercapai hasil belajar yang penuh makna serta otentik sifatnya. Yang kedua, hasil belajar sangat erat hubungannya dengan tujuan peserta didik belajar, sehingga mempunyai efek yang kuat terhadap pembentukan pola dan karakter belajar yang dilakukan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar. Nah, hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi demikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, seorang guru akan mengetahui di mana letak kesulitan peserta didik, kemudian mencari alternatif bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Sementara itu, Kaufman dan Thomas dalam Suharsini Arikuto dan Cepri Safruddin AC tahun 2007 membedakan model evaluasi menjadi 8, yaitu yang pertama, Good Oriented Evaluation Model dikembangkan langsung oleh Taylor. Yang kedua, Good Free Evaluation Model dikembangkan oleh Scriven. Yang ketiga, Formative Summative Evaluation Model dikembangkan oleh Michel Scriven. Yang keempat, Countenance Evaluation Model dikembangkan oleh Stake. Yang kelima, Responsive Evaluation Model dikembangkan juga oleh Stake. Yang keenam, CSE atau UCLA Evaluation Model menekankan pada kapan evaluasi dilakukan. Yang ketujuh, CIPP atau Evaluation Model yang dikembangkan oleh Suv-Leben. Yang kedelapan yang terakhir, Discrepancy Model yang dikembangkan oleh Profus. Nah, kita akan membahas evaluasi yang dikelompokkan oleh Nana Sujana dan R. Ibrahim tahun 2007. Nah, dari model evaluasi tersebut, beberapa di antaranya dikemukakan secara singkat. Yang pertama, model Taylor. Nah, menurut model Taylor ada 3 langkah model yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku.
perilaku yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga, menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Yang kedua, ada model yang berorientasi pada tujuan. Model ini banyak digunakan oleh guru-guru karena dianggap lebih praktis untuk menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diatur. Dengan demikian, terdapat hubungan yang logis antara kegiatan, hasil, dan prosedur pengukuran hasil. Tujuan model ini adalah membantu merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Jika rumusan tujuan pembelajaran dapat diobservasi dan dapat diukur, maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih praktis dan simpel. Yang ketiga, ada model pengukuran. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Kita dapat menggunakan model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang keempat, ada model kesesuaian. Ralph W. Taylor, John B. Carroll, dan Lee Chin-Kong Beck. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi dapat kita gunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Selanjutnya, yang kelima, ada Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performa dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. Selanjutnya, yang keenam, Illuminative Model. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Model ini lebih banyak menggunakan judgment. Fungsi evaluasi adalah sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, yang ketujuh, model responsif. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, yang ke C, pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pada pendekatan tradisional, pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini, yang ditunjukkan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Yang kedua, pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasannya lebih difokuskan kepada komponen evaluasi. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi pembelajaran juga ada dua. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Yang penilaian acuan patokan PAP atau absolut. Jika kita ingin menggunakan pendekatan ini, berarti kita harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kinerja yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAN dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur atau hasil skor sebagai perbandingannya. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya. Demikian tadi pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.